ada bedah rumah Iya, dan iya, sebagainya. Itu dulu kayak dianggap suatu hal yang Wah. kok gitu, tapi kok gitu aja sih gitu ya. Kok dibangun rumah kayak gitu sih? Emang bisa ditinggalin? Sekarang itu bisa loh ditinggalin gitu. Tapi tadi ya, Mas Sono, tentang rumah dengan low budget. Low budget. Ya. Kalau rumah low budget itu biasanya cost maintenance-nya yang tinggi. Karena tadi ya kita ya harus fair bahwa bahan baku yang murah. Oke teman-teman, to the point aja. Jadi geliat properti sekarang lagi menurun ya? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Bicara tentang properti dari sisi apa dulu? Nah, jadi gini nih, saya tuh dapat informasi bahwa sekarang ini banyak banget orang yang pengen jual rumah, tapi pembelinya sekarang lagi sedikit. Nah, betul. Kalau ini menarik, ini wajib kita bicarakan. Kalau ini. Oke. Ini sesuatu yang menarik karena banyak kejadian ini saya alami secara langsung gitu ya. Dan memang bukan fenomena, tetapi lebih kepada yang diharapkan dulu properti adalah bagian dari investasi yang diandalkan. Oke. Mungkin sekarang akan jadi merepotkan. Bentar. Properti adalah investasi yang dapat diandalkan ya. Betul. Yang namanya investasi itu memang ada yang liquid, ada Betul. yang susah untuk jadi liquid ya. Tapi properti ini salah satu investasi yang memang tahun ini ya, atau mungkin dekat-dekat tahun ini merupakan yang tidak cepat liquid mungkin ya. Iya, betul Tapi sekali. smart nggak sih kalau misalnya sekarang saya investasi di properti? Oh, sekarang saat yang tepat. Tapi kan tadi di awal bahwa bayar lagi sedikit Ah, nih. betul. Ini saya mesti kalau Om siapa saya panggilnya? Oh, Kang Adam. Oh, Kang Adam yang mau, saya yakin ini saat yang tepat. Kang Adam yang mau ya. Iya. Kang Adam adalah profil yang menurut saya cukup sukses, bisa merambah ke segala aspek yang cukup menjanjikan gitu ya. Dan saat sekarang kalau Kang Adam mau itu paling tepat. Why? Nah, sekarang betul kalau dibilang tadi ada properti yang sangat sulit dijual, atau kalau kita mau bilang bahwa 100 rumah yang akan dijual, Oke. 100 rumah nih yang akan dijual, tapi hanya ada 20 orang yang berminat. Betul ya? Iya. Artinya 100 rumah tersebut akan mereduksi harga dong. Harga pasti akan bersaing. Betul. Dan Kang Adam timingnya tepat kalau mau beli sekarang berarti. Karena harganya lagi murah-murahnya. Betul sekali. Oke, mungkin tapi jangkanya panjang mungkin ya. Oh, iya. Mungkin Jalan apa dulu? mungkin sekarang kalau misalnya saya investasi di properti, beli rumah, beli tanah, mungkin saya nggak bisa dapat setahun 2 tahun untuk dapat hasil yang signifikan ya. Artinya mau jual beli atau bagaimana nih? Ya intinya kan kalau investasi itu kan harus ada ROI yang jelas ya. Betul sekali. Itu kalau kita bicara ROI, kemudian kita bicara tentang liquid dong, Liquid kan? ya, Liquid iya. dong. Saya pribadi tanpa menginjak pada kepentingan orang yang ada di area properti ya. Ya. Memang cukup lama untuk bisa jadi liquid sekarang ini. Sehingga kalau ada orang yang memang perlu, saat ini mungkin dipertimbangkan juga alternatif lain. Kalau mau cepat mendapatkan liquidnya, gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang memang mau investasi saat ini, kalau investasi jangka panjang mungkin cocok ya di bidang properti. Tapi kalau buat short investment kayaknya belum cocok Om ya. Bisa dicicil asal uangnya adem. Betul kan? Harus kan? uang yang keluar dari kulkas tentunya. Nah, adem betul. Itu benar uang adem. Wah, lagi beku tuh. Nah, jadiin tuh. Oke, gitu kan. Langsung gitu. Oke, ini by the way ini kita pengen tahu nih ya. Anda ini siapa nih? Loh. Nah, ini. Oke. Saya panggil pemirsa apa nih? Pemirsa atau saya panggil teman-teman ya. atau teman-teman. Oke. Teman-teman yang ada di
luar DPR sana. YouTube ya. Apa tadi? DPR YouTube. DPR YouTube gitu ya. Kebetulan saya ngelewat ketemu Kang Adam gitu ya. Sehingga saya diminta untuk kesini. Diculik ya? Diculik ditanya. Nah kalau ditanya saya siapa, saya bukan siapa-siapa. Artinya ketika kita mau bicarakan tentang hal yang berhubungan dengan properti atau geliat properti atau tentang pembangunan atau tentang membangun rumah, kebetulan hal itu tidak asing buat saya. Oke. Mulai mengena belum ya? Oke. Kayaknya tukang bangunan ya. Tukang bangunan betul. Itu kalau Dul tukang insinyur ya, itu tukang bangunan. Nah, kebetulan Dul itu adalah era-era saya toh. Oke. Ya kan berarti Kang Adam ada di era setelahnya. Saya setelah Dul ya. Setelah Dul. Nah, tetapi dari sisi finansial ternyata Anda setelah Dul juga ya. Setelah biasa kan gitu. Nah, kebetulan saya saat ini ya berkecimpung di area properti sebagai marketing properti. Marketing properti ya. Jadi tapi cocok banget ya misalnya ada seorang arsitek dan juga marketing properti. Jadi mungkin kok saya belum ngobrol nih arsitek tadi. Soalnya dulu itu kan arsitek kan? Dulu itu mesin. Oh, mesin ya, teknik mesin ya. Oh, sorry. Saya nggak nonton lengkap sih dulu. Jadi kelihatan kalau bukan generasinya ya. Mohon maaf ya. Jadi dulu itu teknik mesin ya. Iya, mesin. Anda juga betul, kalau ya? saya kebetulan dulu bukan di mesin, tapi di mesinnya bangunan. Jadi saya di desain bangunan, dari kuliah ada di sekolah di Bandung. Arsitek gitu. Berarti ya? Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Karena begini, boleh saya melompat tentang arsitek ya, gitu. Dapat dikatakan arsitek itu yang saya pahami adalah seseorang yang menghasilkan produk bangunan. Temanya jelas, siapa yang membangun, namanya tercantum di situ. Oke. Tapi karena saya itu kecil-kecilan, artinya ngebangun rumah orang kecil-kecilan, yang minta dibangun juga tidak pernah tahu siapa saya. Ya, bahkan yang saya desainkan itu melewati suatu konsultan tertentu pun saya itu ikut konsultan gitu ya waktu itu. Kalaupun saya membangun di area kontraktor yang bikin bangun, ini agak beda ya. Artinya saya kebetulan pernah di konsultan juga, pernah ikut di kontraktor juga. Berarti saya mengalami dua hal yang berbeda sebenarnya dari sisi arsitek yang tidak boleh ada harusnya. Artinya gini, anomali. Biasanya seorang yang lulus di bidang desain bangunan jarang yang berkarya di tempat area lapangan. Atau kontraktor lah katakanlah. Kontraktor ya? Betul. Pasti di konsultan ya? Betul. Seorang arsitek kebanggaannya adalah mempunyai suatu produk namanya tercantum di sana sebagai itu loh yang bikin gitu ya. Misalnya seperti Bapak mantan Gubernur ya? Betul. Rancangan Ridwan Kamil. Betul. Ya? Nah, itu arsitek. Nah, tetapi kalau kita melihat ini kita ngobrol asli loh saya ngobrol ya. Kalau kita bicara tentang arsitek atau jangan arsitek, mesin, teknik kimia, teknik industri, dan sebagainya. Saya boleh bilang, kalau ada 100 orang lulus teknik kimia, mungkin 50-nya di perbankan, di bisnis, dan sebagainya. Betul nggak Kang Adam? Iya. Artinya sama, ketika saya bicara tentang arsitek, kebetulan saya mempunyai beberapa hal yang wawasan di bidang konsultannya di desainnya iya, kemudian saya juga ada di lapangan juga iya, saya tahu bagaimana pasir yang digunakan seperti apapun saya paham. Tapi mungkin ada rekan-rekan kita yang masih baru di dunia desain, mungkin belum pernah merasakan pasir beton 2, beton 3, beton 1, split 1, 2, 1, 3, 4 itu mereka mungkin enggak paham. Makadam ya. Makadam itu kacang Brazil. Kacang. Tapi jadi ingat jalanan yang kita lalui untuk bepergian dengan cara ekstrim ya. Cara ekstrim ya, betul. Ya. Oke, jadi kalau misalnya dilihat ya, saya panggil apa nih? Nah, kebetulan saat sekarang saya di dunia properti. Untuk panggilan saya Mas Ono saja. Cukup ya enak ya, Mas Ono ya. Mas Ono ya, jadi udah ketahuan nih Mas Ono ini dari mana ya. Sulawesi pasti kan? Pasti. Oh nggak mungkin. Pasti dari Medan nih. Dari Medan Mas Ono ini ya. Mas Ono ini merupakan seorang arsitek desainer yang juga paham menggambar dan mendesain ya. Iya betul. Mendesain dan juga turun ke lapangan.
dan sekarang sedang bergelut di bidang properti. Betul, Wah, iya, ini betul. inline banget sebenarnya. Meskipun memang tidak bergerak di bidang desain, tapi di Iya. bidang properti. Artinya dia bisa menjelaskan properti yang akan dimarketingkan oleh beliau lebih baik lagi. Mungkin kayak gitu ya. Kurang lebih demikian. Kalau Oke. dalam gambaran umumnya, ilmu nggak akan hilang, Mas. Ilmu nggak akan hilang. Iya, Oke, betul. oke. Oke, Mas Sono. Ini saya ngomong lagi nih tentang properti nih ya. Oke, properti. Berapa sih angka yang disebut sebagai properti murah? Ini. Coba dong kasih saya batasan nih, di kota mana? Medan kah? Oke. Kalau kita sekarang di mana? Kita di mana sekarang? Sekarang gitu di Jawa Barat ya. Oke, Jawa Oke, Barat. kita Oke, anggap Jawa Barat ya. Bandung aja ya. Oke, Bandung. Oke, dan sekitarnya. Properti murah di Iya. kota Bandung itu range-nya berapa sih? Nah, ini. Oke. Rapikan dulu ya, karena ini Oke. sangat krusial ya, Krusial, sifatnya oke. menerangkan ini ya. Jadi, yang saya lalui sebagai bagian daripada melihat bagian properti itu sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Murah itu bisa dicapai dari beberapa aspek. Yang pertama, murah itu bisa berupa rumah baru. Rumah Oke. baru. Kedua, bisa berupa rumah second murah. Oke. Oke ya. Ketiga, segmentase murahnya itu untuk siapa? Mungkin Kang Adam ada clue? Oke. Mas Sono, kita anggap aja ya. Buat kalangan menengah atau dengan gaji UMR Nah. Kota Bandung. Nah, kita anggap ya UMR Kota Iya, Bandung iya, sekarang iya, mungkin iya, sekitar iya. 4,2 ya. Empatan lah ya. 4,2, Oke. 4,3 saya kurang Oke. update. Oke. Tapi buat gaji segitu, rumah murah itu rate-nya berapa sih? Oke, ini ya. Saya ngomong baru dulu aja ya biar enak ya. Oke, rumah baru ya? nih. Oke. Saya marketing properti di yang banyak ada primary juga di rumah baru, tapi juga ada di rumah yang Bekas ya? secondary ya gitu ya. Nah, sekarang gini aja. Anggap aja seorang yang mau rumah pertama mungkin ya. Rumah Ya. pertama dengan gaji UMR sudah bekerja mungkin ya selama berapa tahun gitu ya. Ya, betul. Karena kan pasti memerlukan validasi untuk membuat suatu KPR ya. Betul. Gitu ya. Nah, untuk rumah sebenarnya kalau kita hitung secara standar, katakanlah lebih nggak cuma di negara kita gitu Oke. ya. Untuk rumah itu layak untuk dicapai rumah pertama itu antara 4 sampai 5 kali gaji per tahun. Harga rumahnya ya. Harga rumah yang dianggap Oke, memadai. kita anggap lah ya biar gampang 4 juta. Misalnya Iya, 4 juta nih. Berarti kalau misalnya per tahunnya itu 48 Iya. juta kali 5 kali 5 berarti kurang lebih sekitar 200-an 30-an, ya. 230-an ya. 230-an 230-an ya. betul. Oke. Nah, kemudian kita mau tahu kan tentang rumah yang baru seperti apa? Rumah yang Iya. baru itu rata-rata di Bandung itu kurang lebih sekitar 6 juta per meter kurang lebih, dan yang dianggap kecil itu antara 36 45 mungkin Oke. tanahnya Di kota ya? Kota ya? Kota ya? Enggak kota. Saya ngomong tentang rumah di komplek yang baru. Oke, iya tapi di Bisa Kota Bandung kota, ya. pinggir kota atau kabupaten gitu ya. Kan seperti kabupaten udah berbeda nih, Om. itu. Eh, Mas Sono ini kita ngomongin tentang Kota saya Bandung. mau nyambungkan dengan ini ngobrol ya, Ya. nyambungkan dengan generasi yang tadi. Oke. Karena generasi tadi itu saat sekarang berhubungan erat dengan posisi. Oke. Mau lanjut ini, coba Jadi gimana? gini. Kita coba batasi dulu ya. Oke. Masyarakat Kota Bandung dulu nih. Mm-mm. Sebelum ternyata pilihannya dia harus mau nggak mau harus keluar Kota Bandung nih. Gitu kan ya. Hampir saya ke sana tuh. Gitu ya. Betul. Nah, jadi iya. untuk masyarakat Kota Bandung sendiri Oke. rate murah bagi yang punya UMR Bandung itu di angka berapa? Iya. Katakanlah masih ada rumah di Kota Bandung gitu ya. Kalau rates yang murah, kalau yang tadi saya bilang seperti itu ya. Oh, tadi belum selesai. Jadi setelah 4-5 kali tadi ketemu angka 230 juta. Oke. Nah, sedangkan rata-rata rumah baru kecil di Kota Bandung ya. Kota Bandung ya. Itu bisa masih ketemu di angka 300 juta Oke. sampai 600. Sampai 300 sampai 600 juta ya di Kota Bandung ya. 600 ya, betul, Mungkin di daerah-daerah perumahan seperti Sumur Bandung, Iya. Arium Bandung Iya, ya. sana betul. Mungkin ya. mungkin Iya, betul gitu. Masih ada lah ya. Ya, artinya rumah-rumah itu, rumah tersebut perkaliannya udah 6 kali kan? Iya. Dari yang tadi saya bicarakan cuma 4 sampai 5 kali harusnya. Betul. Artinya kalau Kang Adam ngikutin perkembangan yang Kang Adam ikuti,
di zaman saya pertama kali mau beli rumah itu masih kurang lebih di tahun 2000-an di angka 25 juta. 2010 sudah di angka 70 juta. Gimana bro ya? Dan sekarang sudah di angka 130 sampai 170 kan? Iya, betul. Ya kan? Ini di rumah yang paling minim nih. Iya. Nah, berarti kecepatannya 6 kali tadi sudah nggak bisa dikejar oleh UMR-nya kita. Oke, jadi dilema nih ya buat kalangan UMR ya, mau punya rumah di kota Bandung itu ekspensif, terlalu mahal. Jadi ya mau nggak mau harus keluar kota Bandung, penyangga kota mungkin seperti. Ada alternatif lain. Boleh saya nanti coba kita gali bersama deh. Oke, jadi gitu. mungkin alternatif ke Kabupaten Bandung Barat mungkin, ke Sumedang, ke Kabupaten Bandung, ke Cimahi. Cimahi juga sebenarnya udah lumayan mahal ya. Nah, alternatifnya mungkin seperti itu ya. Ada. Jadi gini, ini ngobrol santai tapi saya takut akan menjadi bagian yang anak-anak muda mikir bahwa sulit ya gitu ya. Tapi kan real bahwa masa itu akan dilewati dan pasti dilalui oleh mereka-mereka. Betul. Gitu ya, gitu aja. Nah, kebetulan kalau masih mau berkeinginan punya rumah kecil di kota Bandung dengan garis yang tadi Kang Adam bilang adalah orang muda pengen punya rumah pertama di area kota Bandung sekitarnya dengan gaji UMR yang punya penghasilan mungkin dapat dikatakan tetap ya. Iya, tetap lah, fix lah ya. Fix kan gitu ya. Nah, itu mempunyai beberapa alternatif menurut versi saya. Ya. Yang pertama kalau mau rumah baru, berarti dia nyicil dong. Nyicil 20 sampai 25 tahun. Itu cicilan. Nah, sekarang yang layak dicicil itu apa kan begitu ya? Betul. Nah, pertama coba cari ini ngomong rumah baru tapi sulit ya. Rumah yang dalam range cicilan tentu saja karyawan dengan UMR tadi ya. Kemungkinan dia akan mendapatkan kalau subsidi. Ada rumah yang namanya rumah subsidi ya? Rumah subsidi ya? Subsidi. Rumah subsidi itu masih bisa jatuh di angka 170 kalau nggak salah juta. Ya. Nah, tapi persyaratannya kan cukup berat. karena menggabungkan gaji suami istri jadi 8 juta baru bisa bergerak loh. Biasanya begitu kan? Nah, tetapi kalau itu mau dipakai, cicilan 1 sampai 2 juta itu bagus. Dan itu pilihan yang layak dipilih. Pertama. Tetapi posisinya bro, perumahan yang subsidi itu tidak ada yang dekat dengan kota Bandung. Nah sekarang saya mau ngobrol nih, yang Anda tadi mau berikan kepada kami kerja di mana kan begitu? Ya jelas biasanya mah kalau masalah kota Bandung ya domisilinya kerja di Bandung. Anggaplah kita ngomongin tentang kota Bandung. Kota Bandung kan punya penyangga ya. Penyangga kotanya salah satunya adalah kota Sumedang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Subang. Oke, betul. Nah, dari 5 penyangga ini, mereka lah yang mungkin terhitung murah gitu ya. Terhitung terjangkau kali. Ya, cuman kan yang jadi masalah jarak ya. Nah, itu. Nah, siapa tahu boleh nih, gitu ya. Saya sebenarnya kasihan tapi gimana ya? Jadi tapi ada loh Mas Ano gini ya. Nah, jadi gini Mas Ano, saya punya rekan ya. Rekan saya ini rumahnya di Ciwidey. Ya. Kerjanya di kota Bandung. Kalau dia harus PP, dia harus menghabiskan kurang lebih 1,5 jam perjalanan setiap hari. Berarti di dalam 1 hari untuk kerja dia perlu 3 jam. Belum 8 jam kerja atau lembur. Ya ditambah berarti kurang lebih 11 jam sampai dengan 12 jam. Kalau kerjanya 8 jam, kalau kerjanya 12 jam maka 14 jam sampai dengan 15 jam dia habiskan seharinya di luar rumah. Saya dengar itu kayaknya di ibu kota sering kayak gitu. Nah, ya. Jadi dia hanya punya jatah waktu 9 jam di rumah. Di mana 9 jam ini biasanya 8 jam dipakai tidur, 1 jam mungkin dipakai ngobrol. Mandi. Yang mana ini sulit ya. Belum lagi mungkin di jalan ada kendala trouble dan lain-lain. Alhasil dia akhirnya ngekos di dekat kantor. Budgetnya over. Pasti. Gitu kan ya. Dapur 2. Dapurnya 2 gitu kan gitu. Jadi agak sulit tuh ya. Dia mulai berpikir kayaknya saya harus dapat rumah di tempat yang lebih dekat. Betul. Bisa berhitung lebih
pas di soal rumah tadi poinnya gitu ya. Oke, ya. Oke, jadi opsinya kalau yang seperti itu tuh dua. Yang satu dia dapat rumah lebih dekat dengan tempat kerja, atau dia dapat kerja lebih dekat dengan rumah. Sebenarnya udah mau mendekati kesimpulan loh kalau caranya, tapi ini adalah generasi yang memang punya kesempatan. Generasi sekarang tuh punya kesempatan. Artinya menentukan gua nanti kerja di mana ya. Iya. Misalnya, oh gua suka di daerah pabrik-pabrik. Dia akan berusaha bekerja di daerah pabrik ya, di daerah Cileunyi, di sana dan sebagainya. Atau pabriknya daerah di Leuwi Gajah dan sebagainya. Nah di sana tuh berarti dia sudah punya pandangan karena dia lulusan teknik industri saya, sehingga dia sudah punya pandangan dari awal ingin punya rumah area sana. Dekat sana. Iya betul, itu solusi awal. Anak muda sekarang jauh lebih cepat membuat lamaran. Kalau dulu kan enggak, pakai PO Box. Ya, lama ya? Lama sekali, suratnya untuk bertumbuk-tumbuk ya begitu. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah dengan cara mendekatkan diri ke area kerja atau area kota. Itu ada dua hal dari sisi, mohon maaf ya, arsitektur tadi. Tuh. Dan dari sisi properti sendiri. Yang pertama arsitektur. Nggak dapat kita pungkiri bahwa makin ke sini tidak memungkinkan lagi untuk membuat suatu rumah yang punya luasan tanah atau berhalaman. Halaman. Mungkin Kalau- hunian vertikal jadi solusi ya nanti ya. Jangankan rumah, makam pun sudah vertikal. Iya, sudah tumpuk ya. Betul. Artinya kaum muda sekarang sudah mulai terbiasa untuk mencari rumah yang vertikal. Nah, Seperti di Jakarta mungkin ya. Betul. Saya ngomong, tapi kita akan di Bandung ya. Berarti walaupun akan sempit, tidak punya halaman, tapi dia punya fasilitas yang sangat lengkap. Yaitu contoh misalnya rumah susun atau apartemen. Ya. Nah, itu juga cukup menarik untuk hunian pertama orang-orang yang pengen punya rumah. Jadi dia nggak usah mikirin tempat parkir. Justru dia mikirin tempat parkir, kenapa? Biayanya juga lebih besar. Betul. Karena IPL-nya juga cukup besar, biaya parkirnya juga tercantum per bulan. Oke. Ya, tetapi bandingannya adalah tidak memerlukan perawatan secara fisik ekstrim. Iya. Jadi kalau misalnya ada pagar rusak, Nggak ada. Iya. bukan urusan kita. Kolam renang gua bocor. Ya itu kolam renang kita bersama kan Iya. gitu kan. Itu ya apa ya, pengelola apartemen harus benerin. Sudah bagian daripada yang dibayarkan Betul, gitu kan. betul. Tapi itu artinya sesuai dengan Kang Adam tadi bilang, mendekatkan hunian atau rumah ke tempat pekerjaan. Itu solusi pertama. Gimana kalau untuk Oke, apartemen? tapi kita ngobrol sebentar ya. Saya ada teman saya ini dia waktu itu bekerja di salah satu minimarket ya di daerah Karawang. Ya, yang mana kita tahu sama di Karawang itu UMR-nya paling tinggi di Jawa Barat. Betul. Ya. Sedangkan dia dari kota Bandung. Wah, dia dapat duit gede dong setiap bulannya ya. Kesannya. Iya. Oke. Nah, akhirnya dia karena kerja di Karawang, dia memilih untuk tidak ngekos. Oh, ambil risiko jarak ya dengan tol ya. Enggak, dia beli rumah dengan cicilan 700.000. Ternyata rumah di Karawang itu tidak sebanding lurus dengan gajinya. Gajinya besar-besar, tapi rumah-rumah di sana murah-murah. Oke. Gitu ya. Untuk kelas rumah 2 kamar 1 ruang tamu 700.000 per bulan tuh murah. Di kota Bandung mungkin bisa sampai 1,5 juta, 2 juta kan ya, betul. untuk di kawasan Betul. di pinggir kota ya. Betul. Ya, atau enggak kalau di kota mungkin bisa sampai 2-3 jutaan ya. Iya. Nah, ini dengan harga 700.000 sepertinya kos, Iya. tapi punya rumah. Iya. Gitu kan? Luar biasa, itu keberuntungan namanya. Keberuntungan. Iya. Tapi ada tapinya. Pada saat dia dipindahkan lagi ke kota Bandung, kan huniannya milik dia itu kan ya. Itu jadi masalah. Dijualnya? Susah. Dijual susah gitu ya. Akhirnya terbengkalai dan sampai sekarang katanya rumah itu masih betul. dia cicil dengan kondisi diisi oleh rumput. Oke. Nah. Itu bahasa yang umum. Ini jadi dilema juga ya. Aduh, ada rumah murah, jauhnya luar biasa. Dan kalau pas kita tinggal jualnya susahnya luar biasa. Betul. Itu yang mau saya utarakan di sini bahwa apa namanya
Kang Adam memberikan contoh yang cukup ekstrim, artinya di kota yang berbeda, kemudian kata tadi hubungan dengan Bandung ya. Iya. Nah, kalau kita kembalikan kepada masalah Bandung aja, gitu ya. Para apa tadi? Teman-teman ya. Teman-teman tadi bisa lihat bahwa di Bandung itu terbagi menjadi beberapa area. Bandung Tengah. KBU. Oke. Kawasan Bandung Utara. Oke, kawasan utara, gini aja yang tengah nggak saya hitung lah. Itu udah kota dan itu sudah sangat tidak memungkinkan, ngapainnya begitu Ya, ya. kecuali Oke. Anda old money ya. Iya, Yang betul. duitnya Betul. hitungnya nggak begini, Ini tapi saya, begini. Saya sudah mengarah kepada solusi dikit-dikit ya, tipis-tipis ya. Kemudian ada rumah di Bandung Barat. KBB ya. KBB. Bandung Timur, Bandung Utara, dan Bandung Selatan. Udah ada 4 nih. Tapi kalau di KBU kayaknya untuk bikin rumah baru susah. Nah, betul. Nah, Bandung Utara tadi yang dibilang bahwa dengan KDB yang atau koefisien dasar bangunan yang sangat kecil, artinya bisa kurang dari 30% ya, teman-teman ya. Betul, 30% Kalau teman-teman ya. mempunyai rumah tanah di sana sebesar 100 meter atau 1000 meter, jangan buru-buru Bikin bangunan. bikin bangunan karena izinnya pun akan berbeda. Di sana merupakan daerah resapan air ya. Ini pengetahuan bersama ya. Jadi bisa Anda punya tanah 100 meter yang bisa dibangun cuma 30 meter. Oke. Ya, pertama itu. Sedangkan harga secara saat sekarang ini Iya. dapat saya katakan klasifikasinya termasuk yang tinggi sekali di Bandung Utara. Ya. Kemudian klasifikasi agak lumayan itu ada di Bandung Barat. Bandung Barat. Iya, Bandung Barat. Karena sudah mengarah ke WUS ya, ke kantor bersamanya, ke arah Kota Baru, Parahyangan, ke arah Jakarta, ke arah sana ya. Itu mengarahnya ke arah ke sana. Kemudian yang harga yang agak miring lagi, lebih di bawahnya itu yang Bandung Timur, teman-teman. Bandung Timur. Timur. Kalau Bandung Timur tuh berarti daerah Cicalengka. Iya betul. Dari arah Ujung Berung ke sana juga, Ujung sampai Berung, Jatinangor itu ya. Gitu, oke kan? Ke Sumedang. Gitu. Ya, gitu kan. Kita yang kita bicarakan semua terhubung sama tol ya ini ya. Ini teman-teman biar tahu juga ya kalau Jatinangor tuh bukan Bandung ya. Jatinangor tuh Jatinangor Sumedang ya. Jatinangor Sumedang ya gitu. Nah, tapi karena dan salah satu perumahan subsidi ada di sana. Banyak di sana. Ya, oke ya. Enggak, yang saya masukkan dikelola benar oleh BTN dan departemen perumahan. Jadi Perumahan, benar-benar ya. dikelola benar-benar. Yang terbesar ada di Majalaya. Di Majalaya. Di Majalaya namanya Pasadana gitu, Pasadana Samesta kalau nggak salah ya. Itu juga perumahan Pasadena ya. Bukan Pasadena. Tapi mohon maaf teman-teman sudah habis ya. Sold out. Udah sold out. Sold out. Ini sold out karena sebagai salah satu agen properti, jadi saya pas ngerti udah sold out, yang subsidinya udah habis gitu ya. Aduh. Ya, oke. Nah, tetapi habisnya sold out-nya itu bukan berarti yang terburuk, malah jadi kabar baik. Kenapa tuh? Saya tunda. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kita kalau mau bicara soal rumah, range yang baik untuk bekerja itu maksimal di angka Bandung ya, di angka oke deh middle range itu antara 10 sampai 15 aja kilometer. Berarti kalau rekan-rekan ada yang bekerja di kota, pusat kota, berarti rumah masih bisa dijangkau dengan daya jelajah cukup baik, itu ada di angka maksimal 15. Jadi kalau di kota, berarti daerah Cimareme ke sini itu, atau di sana ke arah Ujung Berung, sana dikit, nah itu masih bagus untuk membesarkan rumah tangga tanpa kos ya, gitu ya. Kalau nggak, kalau ke selatan mungkin daerah saya Bojong Soang gitu ya, Cikone Betul, ya. iya betul. Cukup lah ya, 10 Cukup kilo lah ya. seperti itu ya. Jangan nyari yang 25-30 kilo. Ngekos lagi itu ceritanya. Itu jadinya jadi kos. Kalau kos dapurnya 2, sebesar apapun, seminim apapun dapur, tetap aja dapur 2. Ya, atau kecuali memang teman-teman berniat tidur di kantor. Oke, nah, tapi jadi ada 2 dari solusi ya. Cari perumahan tadi yang di area yang terjangkau, tapi masih angka-angkanya tadi 300 sampai sekian juta. Kemudian areanya bisa menjangkau untuk dijangkau di tempat kerja. Oke. Tapi kalau yang awal tadi, yang solusi pertama adalah sebagai anak muda, udah mau kuliah selesai, gua nanti pengen kerja di sana. Nah, itulah yang Anda tuju. Itu lebih enak lagi ya. Nah, Oke, atau mungkin teman-teman sekarang terutama generasi Z ya, Iya, Gen Z betul. ya, mungkin ya generasi milenial akhir ya, itu mulai bekerja secara remote. betul. Jadi mereka nggak terlalu pusing ya. Ya, oke. Tapi kan biasanya orang-orang yang bekerja Iya. remote ini mereka jadi nggak mikirin rumah. Oke. Nah, Aku mah di pondok mertua indah ada yang menarik lagi nih. Saya ada 2 solusi lagi menarik nih Om Adam ya. Kang Adam ya. Pertama, yang satu lagi adalah
Kita ngomongin rumah secondary. Oke. Nah, tadi saya bicara tentang yang di Pasadena atau dimanapun secondary tadi. Oke. Ketika harga belinya sampai dengan 150 sekian atau 200 sekian gitu ya. Keuntungan ketika membeli secondary ke Mas Ono misalnya. Ke Mas Ono ya. Itu adalah bertemu langsung dengan pemiliknya. Dan tidak ada range harga seperti kalau kita beli rumah baru. Oke. Artinya bisa ditawar langsung sesuai dengan kebutuhan. Dan lucunya, saat sekarang di Bandung masih bisa ketemu rumah yang cukup baik itu dengan harga 250 sampai 350. Oke. Kabar buruk buat yang mau jual ya. Oke, Mas Ono, izin nih, rumah di gang jadi solusi nggak sih? Itu solusi terakhir yang akan saya coba berikan. Ada dua dari situ. Iya. Maksud dari Kang Adam di gang itu artinya rumah yang bisa beradaptasi di tengah kota, tapi terjangkau walaupun nggak bisa masuk kendaraan besar, Iya. gitu kan? Tapi itu bisa gitu ya. Saya pernah punya teman di mana Bojong Soang ya. Kurang lebih itulah ya. Iya, Nah, gitu. oke. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama bisa diadakan solusi secara arsitektur. Artinya, saat sekarang teman-teman boleh sama-sama tahu bahwa sudah banyak apa istilahnya material-material yang sangat terjangkau, ringan dan murah. Bahkan kayu pun ditinggalkan karena jadi mahal. Iya, kayak Nah, misalnya pakai baja ringan. Mungkin pernah ingat dulu zaman ada bedah rumah Iya, iya, dan sebagainya. Itu dulu kayak dianggap suatu hal yang Wah. tapi kok gitu aja sih gitu ya. Kok dibangun rumah kayak gitu sih? Emang bisa tinggalin. Sekarang itu bisa loh ditinggalin. Boleh dicoba. Dan Iya. itu murah. Artinya kalau Anda seorang yang mempunyai kesempatan untuk beli tanah 60 sampai 100 saja di yang jalan masuk motor di tengah kota. Kalau Anda mempunyai uang, kalau sekarang ini membangun itu katakanlah rumah yang biasa ya, Oke. 3,5 juta per meter. 3,5 juta per Ya, meter. sekarang nih, yang biasa ya, yang biasa. Itu berarti butuh sekitar 130 sampai 170 untuk bangun rumah. Oke. Kalau kami adakan yang tadi, kemudian dibangun dengan cara bahan yang murah, mungkin tanah hanya dapat dengan 100 juta dan membangun juga cuma 100 juta. Jadi 200 jutaan ya. Sudah tinggal di tengah kota Bandung loh, menarik Iya, nggak? iya, Kan? iya, iya. Yang terakhir tentang ini apa namanya? Ini ide tapi mungkin spesifik. Anda bisa patungan. Patungan tuh gini, beli rumah satu, Dipakai dua keluarga. dipakai 2 keluarga, dibikin interiornya dibagi sehingga harganya bisa dibagi 2. Kenapa tidak gitu ya? Dicari yang agak besar di tengah kota, masuk mobil dikit, 1 mobil, tapi walaupun agak besar buat 2 keluarga deh. Nanti akhirnya sekat-sekat yang dirubah. Itu juga ide apa namanya yang mungkin bisa diaplikasikan. Oke. Sangat terdukung kalau itu dengan saudara pertama atau dengan orang yang kenal baik gitu. Tapi tadi ya, Mas Ono, tentang rumah dengan low budget. Low budget. Ya. Kalau rumah low budget itu biasanya cost maintenance-nya yang tinggi. Mhm. Karena tadi ya kita ya harus fair Mhm. bahwa bahan baku yang murah itu rentan rusak. Betul. Kita beli bahan baku yang bagus bisa bertahan mungkin antara 10 sampai 20 tahun masih oke. Oke. Bahkan kan kalau misalnya teman-teman tahu ya kayu ulin ya kalau nggak salah. Wah, ya. itu keras sekali. Keras banget ya gitu. Oke. Kalau teman-teman rumah pakai kayu ulin mungkin sampai 100 tahun itu baru di Iya. maintenance. Itu Kena maintenance-nya pun cuma dicat gitu ya. Iya. Kena air pun makin keras itu. Kena air makin Bagus, keras. ya. Oke. Tapi kan kalau tadi ya low budget. Ini jangankan 5 tahun, tahun depan aja kayaknya udah ada rayap. Betul. Betul, itu yang saya mau bilang bahwa tadi apartemen itu kan punya standarisasi ya. Iya. Hanya saja kalau kita bicara tentang apartemen dengan hunian vertikal, aduh mohon maaf ya, jangankan kita-kita yang modern, ibu-ibu itu tidak biasa ke pasar lantai 2 di Indonesia. Makanya sekarang muncul pedagang yang di jalan raya lagi kan? Iya, betul, Gitu. betul. Mohon perhatian bapak-bapak ya. itu banyak. Kenapa? Berarti yang mendominasi apa? Unsur budaya, Kang. Budaya, oke. Budaya Indonesia tuh mohon maaf nggak bisa diatur seperti itu sampai dengan sekarang. Terbiasa mohon maaf ya,
ada bintang peliharaan, entah ayam, entah apa, itu masih ada. Masih ada ya. Burung dan sebagainya. Kemudian mereka terbiasa nyiram bunga, tiba-tiba keluar pengen nyuci motor, Iya. nyuci mobil. Absurd lah ya. Itu untuk area-area di Eropa udah mulai absurd ya, tapi di kita itu seperti itu. Gitu. Dan maaf ya, umur saya masih itu. Jadi memang ada tradisi seperti tradisi bapak saya memang ya, misalnya, ya, bahwa kalau bisa dicuci sendiri mobil yang mending dicuci sendiri. betul, Gitu betul, kan? betul. Nah, tapi memang tidak dengan generasi milenial Ya, akhir betul. dan Gen Z ya terutama. Betul. Mereka kalau punya mobil, kenapa harus dicuci sendiri? Kalau Betul. misalnya dicuci dengan bayar 30 sampai 50 ribu bisa lebih bersih. Dan dia menghasilkan lebih dari itu. Dia Iya. menghasilkan tanpa spend waktu untuk itu, dia menghasilkan uang lebih untuk bayar itu. Betul, Itu kan betul, maksudnya, betul, gitu betul. kan? Nah, tapi kita kan ngomong sekarang tentang low budget. Low budget ya. Ya, low budget. Berarti apartemen tadi jangan sampai nggak hilang dari radar ya. Kayaknya aja keren, kayaknya aja mewah, padahal sebenarnya itu layak dibeli. Karena apartemen saat sekarang, mohon maaf, sama dengan properti yang lainnya. Harganya juga kalau untuk dijualnya masih kurang menggembirakan buat pemiliknya. Apartemen sekarang berapa sih range-nya? Waduh, repot saya. Susah, kan itu berapa, ada yang studio, ada yang 1 BR, 2 Oke, BR, kita dan anggap, sebagainya. kita anggap studio aja. Ya, itu studio itu bisa pembelian, dulunya pembelian di angka 450 juta. 445-an lah ya, juta. Studio, Wow. itu. Dan sekarang beberapa tahun kemudian dipakai, setelah sekarang mau dijual pun, menjual seharga itu pun sulit. Agak sulit. Ya. Mungkin apartemennya harus apartemen yang Kabar baik dong, untuk yang mau beli. beli ya. Apartemennya yang diskotik ya. Di sisi kota seetik. Di sisi kota saat itu, betul. Seperti misalnya Betul. kalau di Kota Bandung itu ada apartemen Buah Batu ya. Betul, ada. Itu bisa ya. Bisa. Atau di Buah Batu juga kalau nggak salah di Bojongsoang tuh ada satu apartemen yang Aduh. belum jadi ya. Mungkin itu Iya. harganya bisa lebih low lagi. Iya, Ya. betul. Jangan di Sudirman Suite ya. Itu harganya masih mahal. Cimulit juga, sekarang Cimulit. Oh ya, gitu. Cimulit, juga ya. banyak toh. Itu Iya. kenapa? Dan itu sudah dijadikan budaya oleh anak-anak kita, yaitu yang berkuliah di sana. Iya. Orang iya. tuanya dengan senang hati membelikan mereka apartemen di sana. Kalau nggak kos di apartemen, seperti kalau di Cimulit ada galeri Cimulit ya. Kalau di Ciamplas ada Jardin. Ini saya hafal banget apartemen. Jangan-jangan ya. Si Jardin tadi agak mencurigakan. Agak Oke. mencurigakan. Nah, sebentar untuk sewanya juga sangat bersaing. Jadi dengan oke. sewa yang katakanlah nih 40-an nih, 40-an juta nih. Sudah termasuk dengan pembayaran IPL-nya, Iya. gitu ya. Dan bahkan katanya, Dan tidak memerlukan apa-apa, jalan kaki langsung ke tengah kota. iya. Dan bahkan katanya kalau sewa apartemen itu ada sistem yang full furnish katanya. Bukan sistem, itu artinya keberuntungan juga. Jadi apartemen itu ada yang dijual tuh dalam keadaan sudah diberikan perangkat-perangkat yang nempel di dinding ya. Iya. Jadi kalau misalnya sewa apartemen itu udah ada AC-nya. Oh iya, betul. Udah ada betul. kursi, udah ada Iya. kasur. Ah, itu. Gitu kan? Itu sudah tinggal masuk. Udah tinggal masuk kayak Tinggal kos-kosan ya. ngopi, gitu kan? iya, tinggal ngopi, tempat tidur udah ada semua tuh. Dan itu banyak dicari karena Iya. rata-rata sekarang jangankan apartemen, mungkin ada yang mempunyai kos-kosan, semua sudah menyediakan kan? Udah Iya. menyediakan tempat tidur Rata-rata apa sih kalau semua. nggak salah apartemen itu di Kota Bandung tuh disewa antara 1,5 sampai dengan 3 jutaan. Betul sekali. Gitu. Karena Sedangkan mau nggak mau ya, Iya. Mas Ono ya, bahwa apartemen di Kota Bandung ini berperang Iya. dengan aplikasi-aplikasi hotel atau penginapan yang harganya ekstrim. betul. Kayak misalnya Red Doors, Iya, Oyo, iya. Traveloka ya. Sepertinya cukup familiar. Iya. Oke. Di mana harganya rata-rata cuma 100 sampai 150 ribu Seperti itu. per hari. Iya, Gitu ya. Kalau 1 bulan kan nggak akan mungkin tuh 100 kali 30 ya, itu betul. bisa negosiasi sampai 2 jutaan. Jadi agak cukup berat Iya, juga ya. betul. Kalau dalam hal ini, mohon maaf ya, kalau ngomongin soal tadi persewaan, tentang hal yang mungkin kita perlu sikapi adalah tentang sudah mulai marak, mulai yang menyewakan secara waktu pendek, itu saya tidak sepakat sebenarnya. Artinya mungkin perlu dipikirkan lagi ya, kalau ada yang sampai di apartemen yang disewakan bisa akhir minggu saja. Itu kan merepotkan yang punya hotel toh gitu Iya, kan, itu iya, kan luar iya. biasa kan gitu. Tapi ya ada buktinya Ada gitu kan, buktinya, yang memang gitu. hotel-hotel yang disewakan harian. Hari Gitu kan. iya. Mohon maaf, Apartemen. yang Iya, disewakan iya, harian betul. ada. Iya, seperti gitu itu, ya kan? Beberapa teman saya juga dia sering
kasih ini Iya, kasih rate betul. harga buat di apartemen Iya. Gateway Pasteur. Siapa tahu temennya ada yang ke Bandung pengen istirahat Iya, daripada pakai betul. hotel mahal Betul, gitu kan. betul. Iya. Dan tempatnya hebatnya apartemen apa coba teman-teman? Tempatnya itu sangat strategis, Iya. gampang menjangkau ke semua area. Kalau nggak dekat dengan pusat kotanya, dekat dengan area keramaiannya, dekat dengan jalan tolnya. Iya. Kurang apa lagi? Sedangkan kalau ditanyakan tadi per bulan 3 sampai dengan 3 juta untuk kos, berarti sama dong 39 juta untuk apartemen. Sama. Aduh. Gimana? Ada yang masih tertinggal, Kang Adam, untuk Oke, Mas Ono, ininya? ini seru banget ya. Tapi pembicaraan kita saat ini memang mengarah kepada para kaum sandwich ini ya, yang mana generasi bukan generasi milenial atau Gen Z ya, tapi Yeah. lebih ke arah segmentasi kalangan menengah. Mau beli properti mahal, mau beli properti di Kota Bandung kemahalan, Yeah. mau beli properti subsidi terlalu kecil. Mau beli properti murah kejauhan. Seperti contohnya misalnya saya tadi. Saya ini alhamdulillah diberikan peluangan rezeki bisa masuk ke kelas menengah. Tapi kalau saya ambil rumah subsidi, saya jamin barang-barang saya itu bisa sampai keluar garasi. Tidak tertampung ya? Iya, Rumah nggak kan tertampung. cukup ya? Oke. Gitu. Jadi otomatis, waduh, beli rumah subsidi kecilan. Anak saya 2. Otomatis kalau anak 2, saya berpikirnya, meskipun anak saya laki-laki ya, kedua-duanya, bisa satu kamar berdua kalau cowok itu ya. Oke, betul, bisa lantai Iya. dua tempat tidur yang Betul, menggunakan Iya, mezanin betul. atau apalah ya gitu, bisa. Tapi kan tetap saya berpikir bahwa saya kepingin memberikan masing-masing mereka ruang khusus. Berarti kamar minimal 3. Belum lagi karena saya ini kerjanya di rumah, berarti harus ada ruang kerja 4 minimal kamar. Dan rumah subsidi nggak ada yang kamar yang 4. Nah, aduh, alhasil Pondok Mertua Indah masih oke. Oke, gimana nih untuk menutup segmen ini, menutup podcast kali ini gimana nih? Oke, saya sikapi dulu terakhir kali untuk yang tadi Kang Adam bilang bahwa untuk kesulitan anak muda sekarang itu sebenarnya anak muda sekarang saya lebih tenang justru. Nggak tahu kenapa ya. Karena saya juga punya anak-anak yang sudah mulai udah keluar dari rumah satu, tinggal satu udah bentar lagi mau keluar dan sebagainya ya. Itu mereka bahkan sepertinya mempunyai kreativitas yang sangat jauh di atas kita. Iya, Untuk betul. membuat antisipasi itu. Bahkan kalau dalam bahasa saya ini secara desain ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama diakalin, istilah sekarang diakalin ya. Oke. Diakalin secara teknik tadi, mau jarak, mau harga, mau ngebangun dan sebagainya di tengah kota dengan kayak tadi ya, atau di apartemen. Nah, tetapi benturannya kan budaya. Iya. Kalau Kang Anam tadi bilang kayak gitu, saya balik di saya. Saya lebih suka di rumah subsidi yang ada halamannya daripada di apartemen. Iya. Kalau saya kan gitu. Nah, berarti ada yang perlu trikinya apa? Berarti ada berbunyi desain namanya. Berarti yang bekerja adalah desain. Ada trik desain dari bangun-membangun yang mungkin Kang Adam nanti bisa solusikan ke Mas Ono ya? Ya misalnya tanya aja ya gitu. Nah, seperti itu bisa. Jadi artinya semua bisa dijadiin solusi. Pilihannya yang mana, tentukan dulu, kita cari solusi. Tapi kalau dari struktur itu harus ada waktu. Harus ada uang. Itu saja. Kalau tidak ada uang, ya apa yang ada harus dinikmati dong. Gitu kan? Betul. Nggak bisa semuanya kita mau tapi nggak ada yang mesti kita keluarkan, pasti ada. Saran saya itu aja, by design dijadikan solusinya atau by teknis mencari sesuatu yang termurah, terdekat atau terefisien dengan cara tadi. Termudah lah ya. Termudah, betul seperti itu aja. Cuma itu aja, udah nggak ada lagi. Selebihnya kita lihat generasi muda mau gimana. Oke, ini buat teman-teman yang pengen menghubungi Mas Ono harus kemana nih? Aduh. Nanti tulis aja di sini ya. Oke, boleh di sini mungkin nomor teleponnya atau Sepertinya ke Kang Ade oke, atau nanti akan saya tulis di deskripsi Iya, ya, di sini teman-teman ya, di sini untuk Oke, ke Mas Ono. teman-teman, ini obrolan cukup menarik ya. Kita ngebahas tentang generasi sandwich, yang mana generasi sandwich itu sebenarnya bukan generasi milenial ya, tapi lebih ke arah saya tuh arahnya ke generasi di kelas menengah, mohon maaf ya, di Iya. segmen kelas menengah. Ininya Ya, utama. finansialnya kelas menengah, Iya. di mana mereka itu memang sangat sulit untuk membeli rumah di kota Bandung atau di kota besar karena harganya terlampau tinggi. Sedangkan kalau mereka mau beli rumah subsidi terlalu kecil, mau beli rumah yang murah
terlalu jauh dengan Second dong kan salah. bisa second. Atau enggak teman-teman memang harus mencari rumah second gitu ya, yang memang mungkin lebih affordable gitu ya. Ya, betul. Lebih terjangkau oleh teman-teman. Betul. Tapi kembali lagi teman-teman, sebelum teman-teman membeli properti, pastikan dulu memang keadaan keuangan teman-teman, sumber penghasilan teman-teman yang memang bisa diprediksi. Karena jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah membeli properti, ternyata keadaan keuangan teman-teman tidak bisa diprediksi, itu akan menjadi blunder juga buat teman-teman. Jadi jangan sampai nanti baru beli properti 2 tahun udah disita bank. Ya, ini jadi bahan pertimbangan juga ya buat teman-teman dalam membeli properti. Atau teman-teman memang bisa menabung lebih lama untuk membeli properti. Atau mungkin tadi ya seperti Mas Ono bilang, cari tanah yang memang lebih murah lalu bangun dengan low budget. Nah, seiring waktu mungkin kita maintain rumah tersebut menjadi lebih baik, lebih nyaman. Untuk yang mau nyicil dan sebagainya, tipsnya jangan lupa kurangin cicilan kecilnya. Ya. Artinya kalau mau fokus ke rumah berarti motor kecilnya cari yang cash aja, Ya. mobil cari yang cash aja, rumah yang nyicil aja, itu akan lebih aman. Jadi sumber cicilannya cuma ke satu doang, ke rumah doang. Ya. Ya, jangan sampai banyak cicilan gitu kan ya. Sedangkan gaji kita tidak mencukupi untuk Ya. cicilan utama. Jadi rumah itu termasuk cicilan Oke. utama. Ada satu lagi dong yang kita lupa ngobrol. Apa tuh? Kalau tidak mau ada di sini semua, jadilah pengusaha. Jadilah pengusaha properti. Oke, teman-teman terus saksikan podcast DPR by Keylight Media, di mana di sini kita akan mengulas banyak hal tidak terbatas ya, yang tentunya bisa menambah wawasan teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman, dan juga bisa menghibur teman-teman. Saya Adam Sinugraha dari DPR Podcast, Dewan Podcast Rakyat by Keylight Media. Terima kasih.